tangannya dong. Jamaah dari Tasikmalaya betul? Masya Allah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga, yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Apa sih temanya? Temanya adalah, ya Allah kenapa hati ini selalu kecewa. Nah sekarang sebelum kita lanjut mendengarkan guru-guru kita tausiah ya. Ada lagi nih video tayangan tentang oknum ya. Oknum TNI tendang warga berakhir minta maaf. Ini di tayangannya. Seorang oknum TNI tendang pemotor wanita viral di media sosial. Oknum TNI itu mengaku tak terima dia ditabrak karena ia sedang membawa istrinya yang sedang hamil. Atas viralnya kejadian itu, Kodam 1 Bukit Barisan pun angkat bicara. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel Riko Siagian membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kejadian itu berawal dari Pratu IT sedang membonceng istrinya berinisial IGS diduga sedang hamil hendak menyeberang ke minimarket. Rupanya dari belakang ditabrak oleh HN dan T hingga menyebabkan kedua pihak jatuh ke aspal. Ya namanya musibah ini kita nggak pernah tahu kapan Ustadz Tidak ada Ustadz Syam, orang ya. mau kecelakaan. Betul. Tapi bicara masalah tentang rasa kecewa nih yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, katanya ini adalah salah satu jalan hidayah Allah. Ya. Jalan hidayah Allah karena sebenarnya juga Allah rindu nih bermesraan dengan kita. Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam, Fadl Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Wasalli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini juga diajarkan oleh guru-guru kami untuk senantiasa membacakan untuk anak-anak agar menjadi pribadi yang sabar. Begitu pula untuk suami, untuk istri dibacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian dengan tema kita kenapa mesti kecewa? Maka jawaban selanjutnya adalah ini salah satu bentuk hidayah dari Allah karena Allah merindukan rintihan doa dari hambanya. Lihat siapakah manusia yang paling sering dikecewakan oleh keadaan. Mereka adalah para nabi. Para nabi naik lagi tingkatannya. Para rasul naik lagi tingkatannya. 25 rasul naik lagi tingkatannya. Ulul azmi, mereka ini yang paling berat ujiannya di atas muka bumi ini. Yang paling sering dikecewakan oleh manusia. Bayangkan Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, hanya puluhan orang yang mengikuti dakwah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan anak sendiri pun tidak mau ikut kapalnya Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh tidak kecewa? Tentu saja Nabi Nuh alaihi salam kecewa. Tapi justru itulah yang mendekatkan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahlik. Oh Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dia memang anak biologismu, tapi innahu laisa min ahlik. Dia bukanlah dari keluargamu. Maksudnya tidak keluarga seiman sehingga engkau tidak bersambung lagi dengannya. Kecewa Nabi Nuh, anak kandung sendiri tidak ikut daripada dakwah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ulul azmi, kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita sepakat manusia yang paling mendapatkan hidayah dari Allah adalah para nabi Allah, dan paling besar hidayahnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling sering juga dikecewakan oleh manusia. Maka bisakah kekecewaan menjadi jalan hidayah? Betul, tergantung bagaimana cara kita mengarahkannya. Ada orang dikecewakan oleh makhluk, tapi yang disalahkan adalah Khalik. Dikecewakan oleh keadaan di dunia, tapi yang disalahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru tidak, dikecewakan oleh makhluk, larilah kepada Sang Khalik. Karena pada saat itu Sang Khalik sedang merindukan rintihan doa-doamu. Wallahu taala alam. Kalau udah kecewa jangan tulis di sosial media. Yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu semuanya. Bukan ya kan? hanya tahu, seneng. Seneng lagi. Lihat temennya susah ya. Tepuk tangan buat Ustadz Syah, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Oke, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang ada di rumah ya untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Oke, boleh. Yang mau bertanya saya kasih kesempatan angkat tangannya dulu. Ayo, mana? Oh, ini dulu. Mbak yang tadi bantuin saya baca deh. Boleh saya kasih kesempatan buat nanya. Silakan Mbak, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Fatimah dari Majelis Ta'lim Muslimah Tasikmalaya. Tepuk tangan dong buat Mbak Fatimah, silakan. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Boleh, ya Allah, boleh banget. Bagaimana Bagi dua. bagaimana Bagi dua. cara Cara menghindari. menghindari perdebatan antara lingkungan kita meskipun kita merasa kecewa apa yang kita ambil keputusan itu. Oh gitu. Saya pikir bagaimana caranya menghilangkan perdebatan di antara kita. Saya pikir tadi itu tadi pertanyaannya. Oh bukan. Karena saya tadi waktu iklan itu berdebat Sama sama Mbak mbaknya ini. Oh ya Allah. tentang bajunya, apakah kebalik atau tidak. Makasih Mbak Fatimah. Tepuk tangan dong. Makasih banyak. Silakan Ustaz. Masalah jahitannya di luar. Iya, itu modelnya. Oh modelnya. Baik kepada semuanya, hindari perdebatan. Siapa yang menghindari perdebatan akan dibangunkan rumah di surga. Amin. Iya. Siapa yang menahan emosi dibangunkan di surga. Siapa yang berakhlak mulia dibangunkan rumah di surga. Artinya apa? Hindarilah perdebatan. Apalagi debat kusir. Debat kusir itu tidak ada solusi. Semua gigi dengan pendapat masing-masing. Maka dari sinilah kita bisa belajar untuk melakukan perdebatan itu dalam al-ilmu untuk mencari solusi. Bukan untuk, maaf, gaya-gayaan. Bukan untuk sombong-sombongan. Tidak. Maka Sayyidina Ali mengungkapkan lebih baik aku berdebat dengan 1000 orang cerdas, orang pintar, daripada berdebat dengan 1 orang bodoh. Karena kalau saya berdebat sama orang cerdas, pasti dia paham. Dia berhenti kalau sudah kalah. Udah tahu, oh iya benar. Sementara kalau berdebat sama orang bodoh, itu pasti akan mencari alasan apalagi. Sehingga tidak mencari solusi, tapi mencari pertengkaran. Maka dari sinilah kita bisa belajar supaya tidak kecewa, hindari perdebatan. Betul. Mau tidak kecewa? Mau. Sesuai tema kita. Mau? Mau. Mau. Hindari berdebat. Tapi kan keputusannya mengecewakan kita Ustadz. Apapun hasilnya kembalikan kepada Allah. Ingat biasanya manusia itu terbentur baru dia sadar kalau dia sebenarnya salah ternyata. Ya udahlah, lakukan aja sepuasmu. Kalau sudah dibilangin dia tidak mau dengarin ya sudahlah. Nanti kalau kau rasakan sendiri bahwa pendapat ini adalah benar. Nah dari sini juga kepada anak-anak nih yang lagi nonton. Mungkin kita merasa lebih pintar daripada orang tua, tapi orang tua kan punya pengalaman. Kamu punya ilmu tapi orang tua punya pengalaman. Berdasarkan pengalamannya, kalau begini akan terjadi seperti ini. Makanya orang tua berkata pamali. Pamali itu kan berasal dari kata fi'il madi. Kata kerja bentuk lampau. Berarti ini pernah terjadi. Kalau orang duduk di pinggir jalan itu bahaya. Kelindas mobil. Betul-betul. Itu contoh. Jamaah. Maka yang paling terpenting introspeksi diri. Persiapkan diri. Kalau memang bukan ranah kita lebih baik mundur. Guru saya selalu mengajarkan hal yang kebijaksanaan yang luar biasa. Ya udahlah, kamu yang mengalah, biarkanlah dia. Apalagi dia sudah tua, pasti banyak ilmunya. Pasti banyak kebaikannya. Apalagi dia muda, pasti banyak apanya? Sedikit dosanya. Iya. Karena dia masih muda. Betul. Jadi kita yang harus mengerti deh. Iya benar. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana dan juga Mbak Fatimah. Masya Allah. Kita lanjut lagi yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Oh ini Ibu, dia sini dulu. Iya, punten maaf. Iya silakan. Di sini aja. Berdiri Bu, berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupung dari Majelis Ta'lim Muslimat Sodong Tasikmalaya. Tepuk tangan buat Ibu Pupung. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman boleh Bu. Boleh Ibu silakan. Kenapa
Ya, saya tuh gampang banget kecewa sama orang lain, apalagi orang tersebut sudah saya kasih kepercayaan, tapi malah membuat saya kecewa. Apakah ini merupakan teguran dari Allah agar kita tidak sembarang kasih kepercayaan kepada orang lain? Begitu saja, Pak. Oke, Ibu Makasih. Pupung. Iya, makasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Pupung. Jangan pernah cerita sama sembarang orang. Betul. Apalagi masalah gosip. Sampai nanti itu ceritanya. Itu omongan dia sendiri. Jadi Habib jangan pernah ngomong sama dia ya. Silakan Bib. Bib, Fatul Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, manusia itu makhluk. Manusia makhluk. Dan manusia itu bukan tempat untuk mengadu. Mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa mengecewakan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan kita. Betul. Banyak orang atau banyak manusia juga dia cerita sama manusia yang lainnya. Akhirnya sampai kemana-mana. Karena tembok juga bisa ngomong. Apalagi mulut manusia. Manusia ada yang mempunyai sifat ghibah. Ada yang mempunyai sifat namimah. Tukang adu domba. Tukang ngomongin orang. Ghibah benernya aja salah. Benernya dosa. Benernya aja nanti timbangannya bisa habis diambil sama orang yang diomongin. Apalagi udah namimah, adu domba. Ini sebuah kehancuran yang terjadi pada makhluk. Pada makhluk. Manusia banyak juga berharap kepada manusia yang lain. Karena apa? Karena merasa dirinya lemah, minta pertolongan sama orang lain. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan bahwasanya saya mengalami pahitnya dunia. Tapi ada yang lebih pahit. Menaruh harapan pada manusia itu lebih pahit. Karena manusia pasti akan mengecewakan. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk meminta harapan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Kita makhluk, mintanya sama Allah. Bukan sama manusia. Kan seringkali kalau kita dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan gak enak hatinya, maka bacalah alam nasrah laka sadrak sambil dipegang dadanya. Wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kami menaruh harapan. Hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami berharap. Ya Allah, tadi itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki kekuatan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah bukan makhluk, tapi Tuhan. Allahus Samad, tempat kita meminta, ngadu, memohon, menaruh harapan dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengenal Allah, akhirnya kita ke makhluk. Padahal Allah yang menggerakkan makhluk siapapun. Allah yang menggerakkan manusia ini, hatinya, pikirannya. Untuk apa? Untuk membantu. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, nggak akan terjadi. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba yang pintar, hamba yang memiliki akal, hamba yatafakkarun adalah mereka yang kembali kepada Allah, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ngadu kepada Allah, bukan ngadu di sosial media, bukan ngadu sama teman, bukan ngadu sama bestie, bukan ngadu sama apa tuh? Apa lagi? Sama soulmate atau apapun lah. Ingat, ngadu hanya kepada Allah. Enggak boleh ngadu makhluk. Makhluk hina. Tidak ada harapan kepada makhluk. Harapan hanya kepada Allah. Biar Allah yang menggerakkan makhluk yang lain. Sehingga dimudahkan langkah dan jalannya. Makanya jadi makhluk atau jadi manusia
harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Dan jangan lupa banyak sodakoh. Ada Amin. di CT Arsa. Ayo Ustaz Wah, Maulana. oh benar Habib, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ada cara mengobati nih hati yang kecewa Ustaz Maulana. Supaya tidak kecewa, Ah. langsung sedekahnya tepat sasaran. Oh, gitu. Ini ada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Karena ini alhamdulillahirrahmanirrahim akan memutus mata rantai kemiskinan. Karena apa? Allah. Pendidikan yang berkualitas. Betul. Dan apalagi kan kesehatan mahal. Maka kesehatan yang optimal. Dan tepat sasaran itu yang Dan paling tidak penting. dipotong. Ah. Semua biayanya ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah. Terima kasih banyak informasinya Ustaz Ya. Maulana buat jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Ye, Oh jamaah.